Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang interaktif video atau video interaktif dalam pembelajaran. Pada konten kali ini kita menggunakan H5P yang ada di Elitac. Apa aja sih fungsi H5P? H5P bisa digunakan sebagai media konten interaktif, mulai dari video interaktif di mana dalam satu video bisa berisi beberapa pertanyaan dan bisa menghasilkan nilai dari evaluasi pertanyaan tersebut. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa membuat kuis interaktif serta PowerPoint interaktif. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengikuti video berikut ini. Oke, jadi langkah pertama adalah Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Elitac. Silahkan diaktifkan editingnya, di on editing. Kemudian kalau sudah bisa klik yang add activity, kita pilih yang interaktif konten. Jadi kali ini fokus kita membahas tentang interaktif konten. Nah, begitu diklik nanti akan tampil seperti ini. Jadi di sini nanti berisi tentang deskripsi, kemudian tentang editornya. Nah, akan banyak beberapa editor di sini. Oke, jadi deskripsi tentunya sekarang kita akan membuat tentang video interaktif, di mana ada satu video isinya di dalam tengah-tengah video nanti akan kita sisipkan beberapa pertanyaan, pernyataan atau true false. Silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang pertama di sini deskripsi seperti biasa nggih. Kita isikan deskripsi untuk panduan akses video interaktif. Jadi silahkan ikuti video. Jadi silakan ikuti video dan jangan lupa jawab pertanyaan yang ada di dalam video. Nah, sebagai informasi aja di sini banyak interaksi yang bisa kita tambahkan ya Bapak Ibu. Jadi banyak konten yang bisa kita isikan. Ada model dialog card, ada model informasi kartu, akordeon, kemudian interaktif video, Twitter, interaktif book ya, kalau ada buku interaksi itu bisa. Kita bisa memberikan esai, pertanyaan, timeline, summary, multiple choice, tugas, kuis. Nah, ini multiple choice, kuis, single sheet, games, memory, fill in the blank, drag word ya, jadi yang drag and drop. Nah, ini drag and drop, documentation tool, course presentasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya presentasi, punya slideshow, di tengah-tengah slideshow itu mau dikasih pertanyaan, kasih informasi penekanan pertanyaan atau esai itu bisa. Nah, kolom dan collect. Jadi kali ini kita membahas lebih detail tentang video. Jadi di sini ada video interaktif video, okay? Bisa diklik, akan tampil isian atau konten tentang interaktif video. Oke, jadi di sini judul videonya video interaktif dari 1, contohnya seperti ini. Kemudian di sini kita add video, kita plus, kita pilih plus, kemudian kita bisa upload atau YouTube. Jadi biasanya lebih mudah kita ambil dari YouTube ya Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya ada satu video ya. Video ini yang akan saya kasihkan beberapa pertanyaan di dalamnya. Jadi kita copy linknya ya. Ini linknya kita copy. Kemudian kita kembali ke sini, kita paste. Dipaste di sini di link video, kemudian di insert. Nah, akan tampil seperti ini. YouTube video lah, di sini ada interaktif videonya. Nah, beberapa interaksi, beberapa pernyataan atau model-model konten nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya. Sudah masuk. Kemudian kita masuk ke step 2, add interaction. Jadi kita akan menambahkan interaksi. Nah, ini jadi interaksinya apa aja di sini? Kita bisa menambahkan label, menambahkan teks, menambahkan tabel, menambahkan link. Jadi kalau di dalam videonya ya ada masuk ke link mana itu bisa kita tambahkan external link, bisa menambahkan image. Ini kalau perlu menambahkan statement, multiple choice, pilihan. Nah, ini ya, ini yang multiple choice, pilihan, ini single choice. Kemudian true false, fill in the blank, esai, nah, mark word, drag and drop word, kemudian
crossroad, dan navigasi hotspot. Jadi navigasi hotspot dalam satu video kita kasih beberapa titik, mereka akan menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya itu bisa. Oke, caranya menambahkan gimana? Jadi Bapak Ibu seperti ini. Ini video belum di play, masih detik ke 0 ya. Kalau kita play nanti tampil seperti ini sebagai contoh. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengatur posisinya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Kita stop di detik ke 13. Nah, di sini mungkin ya, dan ada satu video Bapak Ibu bisa menambahkan di awal pernyataan sebelum memulai materi, atau di tengah-tengah, atau di bagian akhir satu penjelasan. Nah, sebagai contoh di sini di detik ke 13 saya akan menambahkan multiple choice. Jadi kita klik multiple choice, akan tampil seperti ini. Nah, ada di mana pause video. Jadi videonya akan berhenti di sini di 13 detik, di detik ke 13. Bisa berupa button atau berupa poster. Jadi kalau berupa button nanti berupa button aja diklik baru keluar pertanyaan. Tapi kalau berupa poster langsung tampil pertanyaannya. Oke, judulnya pertanyaan 1 contohnya, atau pertanyaan tentang apa. Nah, sebagai contoh pertanyaannya ya. Tentang Surabaya berada di kota mana? Nah, contohnya seperti ini. Ada pertanyaan seperti ini. Pilihannya bisa kita tag di sini. Pilihannya Malang, Surabaya. Kalau kurang ini kan cuma 2 pilihan nih. Bisa add option Malang, Surabaya, Pasuruan, kemudian satu lagi Mojokerto, seperti ini. Nah, yang benar tinggal diklik korek. Jadi seperti ini. Ini sama seperti pilihan ganda biasanya. Sudah. Oke, kalau sudah bisa paling bawah. Nah, ini range skornya ya Bapak Ibu. Jadi bisa membuat, jadi kita bisa memberikan feedback. Jadi kalau skornya antara sekian sampai sekian, nanti dapatnya grade-nya berapa ya, kayak gini ya. Kalau 0 sampai 20 dia bad score, 21 sampai 91 masuk ke average score. Kalau ini baru grade score. Nah, nanti bisa disesuaikan. Ini kita standar aja, masih seperti ini. Udah, kalau sudah sampai bawah, nanti bisa klik yang down, di down bagian bawah, atau di sini juga ada tombol down. Oke, nah akan tampil seperti ini. Ini bisa kita atur posisinya. Ini contohnya seperti ini. Kita taruh sini, kita taruh sini, kita taruh sini. Nah, ini tinggal dibesarin. Nah, mau seperti apa? Seperti ini juga bisa. Taruh di sini, atau kita fullkan di dalam satu bagian seperti ini. Monggo, bisa disesuaikan. Jadi tinggal diklik, diatur posisinya. Nah, seperti ini. Ini contoh saya taruh di sini. Nah, kalau sudah nanti di sini ada tanda bulat. Ya, ini tandanya bahwa di sini ada satu pertanyaan atau interaksi. Kalau udah bisa di-play kembali, lalu bisa menambahkan di posisi lainnya. Sebagai contoh saya tag di sini. Pergantian ya, ini transisi tadi. Nah, seperti ini. Di sini saya tambahkan lagi tentang multiple choice, tapi yang pilihannya lebih dari 1. Oke, pause video lagi. Ini kalau nggak dicentang juga nggak apa-apa, maka akan berhenti di situ. Cuman lebih baik dicentang aja. Kemudian labelnya ini di sini. Labelnya kita isi pertanyaan 2 sama dengan yang titlenya ini ya, pertanyaan 2. Terus kemudian questionnya bisa diisikan prodi, contohnya ya, pertanyaannya adalah prodi yang membuka jalur hybrid salah. Nah, di sini bisa kita isi beberapa jawaban. Nah, contohnya cuma 3 ini aja ya. Jadi di sini kalau semua kita bisa memberikan, kalau semua pilihannya lebih dari 2 jawaban, bisa langsung dicentang dua-duanya. Contohnya di sini jawabannya adalah ilmu komunikasi dan ilmu hukum. Dua-duanya nerima, informatika tidak nerima. Jadi tidak perlu
tentang koreknya. Jadi koreknya jawabannya adalah ilmu komunikasi dan ilmu hukum, seperti itu. Oke, kalau udah kita done. Nah, ini contohnya kalau berupa tombol seperti ini. Jadi kalau ini diklik baru tampil pertanyaannya. Nah, kalau seumpama kita edit, nah ini berupa poster, maka tampil seperti ini. Ini kalau poster kayak tadi. Monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa pakai poster atau pakai tombol. Nah, ini. Jadi kalau poster langsung tampil seperti ini. Oke. Kemudian kita mau nambahkan lagi di sini. Oke. Sorry, tadi geser ya. Nah, ini kalau nggak di play, kalau nggak di pause maka tampilnya seperti ini. Nah, di sini mau kita tambahkan pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Jadi di sini saya coba yang tentang true false. Ya, saya pause. Ini saya coba button. Labelnya adalah labelnya pertanyaan 3. Apakah Untak Surabaya mempunyai jalur hybrid? Nah, true atau false? Kalau benar true, kalau salah false. Sudah. Nah, seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Jadi kalau yang di terakhir ini adalah submit areanya. Jadi kalau ini diklik nanti akan tampil beberapa pertanyaan dan jawaban dari peserta. Oke, kalau semua dianggap sudah cukup pertanyaannya dalam satu video, Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan ke di sini ada grading ya. Nanti Bapak Ibu kalau pengen grade-nya per 100 ini tinggal ditambahkan jadi 100. Action bar, terus kemudian ini navigasinya autoplay, mau dibuat autoplay atau loop juga bisa, dan paling sering digunakan itu biasanya di ini disable navigasi. Jadi disable navigasinya adalah non, jadi standarnya non itu tandanya video itu bisa dicepetin, bisa dilambatin. Nah, tapi kalau forward, maka tombol forwardnya, tombol dicepetinnya itu mati, tapi dia bisa nge-rewind, masih bisa dimundurin. Nah, kalau dua-duanya backward dan forward dan backwardnya kita pilih, maka video ini tidak bisa dicepetin, tidak bisa dilambatin. Jadi monggo disesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau saya biasanya pilih yang forward, jadi peserta tidak bisa mempercepat video, tapi bisa kalau semua ada penjelasan yang kurang, dia bisa memundurkan video seperti itu. Jadi kita pilih yang forward. Nah, ini sebagai contoh saya pakai yang non dulu buat bisa menunjukkan hasil videonya. Nah, di terakhir di sini tentang summary text-nya. Beberapa model summary ada di sini. Jadi Ibu tinggal menentukan model mana yang digunakan. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan, save, atau bisa langsung di display, save and return to course. Kalau seperti biasa kembali ke halaman depan. Nah, nanti tampilannya bukan langsung tampil video, tapi tampil interaksi video, tapi tulisan seperti ini. Jadi ini kalau kita klik baru akan tampil videonya.
Nah, akan tampil video seperti berikut. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Jadi ini kalau kita play, nah sama seperti biasanya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan ngeplay video seperti biasa, terus kemudian nanti dia akan berhenti di posisi pertanyaan yang sudah kita set. Nah, seperti ini. Ini akan tampil seperti ini. Pertanyaannya adalah untak berada di posisi mana? Semua kalau kita jawab Malang, nah dia akan salah. Nanti di sini bisa kita review. Oh, yang benar yang mana? Ternyata jawabannya adalah Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa memberikan review untuk materi yang bisa dikerjakan oleh peserta. Nah, ini kalau semua saya cepatkan kan, biar bisa langsung ke pertanyaan ini. Nah, ini kalau semua tampilnya seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Ini bisa dilanjut, bisa. Nah, ini sampai di akhir. Nah, ini kalau pertanyaan yang ketiga tadi bisa kita klik dulu baru tampil pertanyaannya. Jadi beda di model. Ini kita pilih, oke, sudah. Nah, sudah, di sini akan tertera 3 jawaban sudah terjawab. Nah, kalau sudah selesai, nah tinggal nanti di submit, kita kirimkan ke jawabannya. Oke, kalau sudah tinggal di close. Sudah, nanti peserta bisa mengikuti seperti panduan itu tadi. Nah, untuk ngeceknya, Bapak bisa masuk ke menu sebelah kiri ya, di pas posisi di video ini di lock. Nanti di sini ada nih counter interaktif H5P itu di grade. Nah, nanti di sini akan tampil pesertanya berapa. Yang video interaktif ini nanti keluar di sini nilainya berapa. Jadi karena tadi yang nge-play adalah admin, jadi nggak akan tampil nilainya. Tapi kalau peserta yang ngirim nanti tampil mereka benar berapa, itu berapa tahu. Jadi kita bisa tahu mahasiswa sudah menjawab atau belum. Nah, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Saya kembali ke konten tadi, Ibu. Nah, di sini tadi ya, kalau semua saya edit, Bapak Ibu nanti untuk penyelesaiannya itu kan penyelesaian biasa ya. Kalau semua pengen otomatis bisa pilih yang activity completion. Di sini kan pilihannya adalah peserta itu manual menandai bahwa kegiatan itu selesai. Jadi kalau Bapak Ibu mengisyaratkan mahasiswa itu harus benar-benar selesai, pilih yang aktivitas dengan kondisi. Kondisi apa? Kondisinya peserta itu hanya mengakses atau sampai mendapatkan grade. Nah, ini kalau semua sampai mendapatkan grade, jangan lupa grade-nya ditentang seperti itu. Jadi ini yang menandakan peserta itu benar-benar harus mengakses itu untuk menandakan bahwa aktivitas itu telah diselesaikan. Nah, udah tinggal di save and kembali ke record, kembali ke course. Oh, ini. Oh, kalau grade berarti kita perlu menambahkan grade di sini. Lah, grade pasnya itu berapa? Kita anggap ini per itu ya, berarti 75. Sudah, kita simpan dan kembali. Oke, kalau sudah, jadi jangan lupa kalau menambahkan grade harus ada informasi tentang gradingnya. Nah, ini untuk tentang video Bapak Ibu. Ini saya coba satu lagi, interaktif konten. Kali ini kita coba tentang akordion. Jadi akordion di sini biasanya digunakan untuk kalau kita punya beberapa kondisi atau beberapa informasi penting, itu bisa kita gunakan seperti akordion. Jadi contohnya seperti ini. Titelnya adalah Untak Surabaya, seperti itu. Kita mau menandakan tadi Untak Surabaya itu apa aja sih. Jadi kalau semua ini saya kasih profil. Jadi di sini isinya Untak Surabaya berada di Surabaya, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, ini panel 1. Panel keduanya adalah Prodi Untak Surabaya. Jadi di sini teksnya sama, isinya tentang deskripsi dari judul. Untak Surabaya mempunyai 34 prodi. 1 apa? Nah, ini kita ya 1 prodi apa, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian panel ketiga di sini tentang PMP Untak Surabaya. Di sini infonya tentang pendaftaran, nah contohnya seperti ini. Nah, ini ada 3 panel tentang profil.
tentang prodi, ini tentang profil, prodi, dan pendaftaran. Nah, ini kalau kita simpan tampilnya seperti apa? Akan tampil seperti berikut. Jadi ini kalau kita klik, nah akan tampil seperti ini. Jadi kalau profil ini kita klik baru akan tampil, prodi ini kita klik akan tampil, PMB kita klik akan tampil seperti ini. Jadi model akordion ini yang biasanya kita gunakan untuk memberikan satu pemahaman atau satu deskripsi kunci tentang detail dalam satu pertemuan. Jadi di sini lebih mudah mahasiswa memahami, oh ternyata dalam satu kegiatan ini tuh membahas tentang ini. Jadi lebih memudahkan dalam hal penyelesaian. Jadi yang kita tambahkan tadi ada video dan model untuk akordion. Selain itu Bapak Ibu masih banyak lagi, monggo Bapak Ibu bisa coba-coba. Di sini ada dialog card, kemudian yang lain-lain. Kalau kita akordion tadi sudah ya, mama di interaktif, pilih kita klik yang detail ya Bapak Ibu ya. Di sini kan ada detail esai dan lain-lainnya. Esai kalau kita klik detail, di sini ada konten demo. Jadi Bapak Ibu kalau klik konten demo, nah akan mengarah ke demo atau contohnya yang ada di H5P. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mencoba, kalau butuh panduan bisa langsung mengakses ke fitur resmi, demo resmi yang disediakan oleh H5P. Maaf, jadi kalau kita klik langsung isinya tampil seperti itu. Nah kalau kita klik detailnya akan mengarah ke informasi tentang gimana sih menggunakan interaktif konten tersebut lah, seperti itu. Jadi ini interaktifnya ya Bapak Ibu seperti ini, nanti tinggal di read aja caranya gimana lah. Ini contohnya kalau menggunakan interaktif book. Nah seperti ini. Nah ini bisa naik turun, bisa ini ada pertanyaan di tengahnya, bisa kita jawab, bisa di next. Nah seperti itu. Jadi untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu bisa mencoba dan mempelajari sendiri. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberi inspirasi tentang model perkuliahan dan interaksi di LMS, terutama di Elitak bagi Bapak Ibu dosen. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.